Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hidayatul Amalia dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja mengenai mata kuliah Manajemen Bank Syariah yang diampu oleh Bapak Nur Awan SEMM. Kali ini topik pembahasannya mengenai sejarah perbankan syariah. Adapun sebabnya, yang pertama, bagaimana sejarah perbankan syariah muncul di Indonesia? Yang kedua, bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kelemahan perbankan syariah? Dan yang keempat, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi oleh bank dan lembaga keuangan yang berbasis syariah? Sejarah munculnya perbankan syariah di Indonesia. Sejarah perbankan syariah di Indonesia diawali dengan adanya Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini digagas oleh Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut MUI dan pemerintah, serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan beberapa pengusaha muslim lainnya. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada Bank Muamalat pada periode 1999 sampai 2002 yang kemudian dapat bangkit dan menghasilkan laba. Bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda. Perkembangannya pun di Indonesia begitu lambat. Sebenarnya, pembahasan tentang bank syariah sudah pernah dibahas pada tahun 1980-an, namun realitasnya terjadi pada tahun 1992 yang dilakukan oleh salah satu bank pemerintah yaitu Bank Muamalat dengan hukum yang begitu jelas. Hingga pada tahun 2007, terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu yang pertama, Bank Muamalat, yang kedua, Bank Syariah Mandiri, dan yang ketiga, Bank Mega Syariah. Sementara itu, bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah ada 19 bank, diantaranya Bank Besar, Bank Negeri Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, dan saat ini di Indonesia telah berkembang kurang lebih dari 104 BPR syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983 bersamaan dengan adanya deregulasi perbankan di mana pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1980, muncul sebuah inisiatif pendirian Bank Islam melalui diskusi Bank Islam. Pada tahun 1988, bermunculan bank konvensional dan beberapa usaha perbankan daerah yang berbasis syariah. Pada tahun 1990, perkembangan terlihat semakin masif dengan ditandai MUI membentuk kelompok kerja atau tim perbankan MUI untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja kelompok tersebut, berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada November 1991. Sejak saat itu, muncullah sejumlah pengesahan produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan mendukung aktivitas pasar keuangan syariah, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara atau Sukuk. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang amandemen ketiga
Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan perbankan syariah. Kelebihan perbankan syariah yang pertama yaitu kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Yang kedua, adanya keterikatan secara religi. Maka dari semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Yang ketiga, adanya fasilitas pembiayaan seperti al-mudharabah dan al-musyarakah. Adanya fasilitas ini tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Yang keempat, adanya sistem bagi hasil. Adanya sistem bagi hasil ini untuk menyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah hasil yang diterima. Yang kelima, penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya, kelemahan perbankan syariah. Adapun yang pertama yaitu bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam Bank Islam telah jujur. Dengan demikian, Bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikat tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabahnya yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Yang kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian, kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi, sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar daripada bank konvensional. Yang ketiga, karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka Bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan mengakibatkan yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga. Materi yang terakhir mengenai tantangan atau kendala yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Yang pertama, produk yang sesuai untuk pasar ASEAN. Artinya, lembaga keuangan syariah harus mampu menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar ASEAN. Yang kedua, efisiensi usaha lembaga keuangan syariah harus mampu beroperasi secara efisien dan efektif. Yang ketiga, tingkat kesehatan perusahaan lembaga keuangan syariah harus benar-benar memiliki perusahaan yang sehat, modal yang cukup, hutang proporsional, dan kinerja lancar. Yang keempat, daya saing sumber daya manusia atau SDM lembaga keuangan syariah harus memiliki sumber daya manusia yang handal, profesional, dan amanah. Yang kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih perlu ditingkatkan terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena keuangannya, pemahaman, dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam. Yang keenam, masih minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas dan menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah.
Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa munculnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan adanya Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Sejak saat itu, muncul sejumlah pengesahan produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan mendukung aktivitas pasar keuangan syariah. Adapun kelebihan yang diberikan bank syariah salah satunya sistem bagi hasil. Namun dalam kelemahan bank syariah diperlukan perhitungan yang cermat supaya tidak terjadi kekeliruan. Di Indonesia, tantangan dalam perkembangan perbankan syariah salah satunya karena masih minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas dan menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah. Dan tentu kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum.